Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan modal kerja. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan modal kerja, kita harus tahu terlebih dahulu nih mengenai pembiayaan. Sebenarnya pengertian pembiayaan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini ialah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur-unsur modal kerja, yang dimana terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Nah, sedangkan pada bank syariah, pembiayaan likuiditas ini dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk akad qard, timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atau rekening giro tersebut. Unsur yang kedua yakni pembiayaan piutang atau receivable financing. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Kemudian bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qard, di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Unsur yang ketiga yakni pembiayaan persediaan atau inventory financing. Pada pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga. Namun bagi bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli al-bay dalam 2 tahap, yang dimana tahap pertama bank mengadakan atau membeli dari supplier secara tunai barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian tahap yang kedua yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Selanjutnya konsep modal kerja. Konsep modal kerja di sini mencakup 3 hal. Yang pertama, modal kerja atau working capital asset. Nah, modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembiayaan persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lainnya. Kemudian yang kedua, modal kerja bruto atau gross working capital. Modal kerja bruto ini merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar current asset. Kemudian pengertian modal kerja bruto didasarkan pada
jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk yang semula. Kemudian ada modal kerja neto atau net working capital. Modal kerja neto merupakan kelebihan aktiva lancar atau hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Penggolongan modal kerja. Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja seasonal. Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Kemudian yang kedua, modal kerja seasonal, yang dimana bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi. Kemudian mengenai perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja ini dimulai dengan kas, kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku, lalu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, lalu persediaan barang jadi, kemudian piutang, dan kembali lagi pada kas. Nah, dalam perputaran modal kerja, peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi, sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Nah, tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya, kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan. Selanjutnya ada contoh skema pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh Bu Siti dan Bank Syariah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Bu Siti ini merupakan seorang penjahit yang ingin melebarkan usahanya menjadi lebih besar. Oleh karenanya, Bu Siti membutuhkan 10 mesin jahit untuk usahanya. Kemudian, Bu Siti mendatangi Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan modal kerja untuk membeli mesin jahit yang dibutuhkan. Lalu Bank Syariah membelikan barang sesuai dengan permintaan Bu Siti sejumlah 10 mesin jahit. Nah, dari 10 mesin jahit yang telah dibeli oleh bank tersebut kemudian dikirim ke Ibu Siti. Setelah itu, Bu Siti bisa memulai usahanya sembari membayar cicilan mesin jahitnya di Bank Syariah secara berkala sesuai dengan ketentuan di awal akad. Kemudian ada pembiayaan modal kerja syariah, yang dimana terdapat dua jenis kontrak pembiayaan syariah untuk modal kerja. Yang pertama, pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah jual beli. Contohnya, jika suatu pebisnis yang bergerak di industri manufaktur memperoleh pesanan barang dengan total modal yang diperlukan adalah 1 miliar, sedangkan dana untuk modal yang dimiliki saat ini hanya 500 juta, maka pengusaha tersebut dapat melakukan pengajuan pembiayaan syariah untuk tambahan modal kerja sebesar 500 juta. Kemudian jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang kedua yakni pembiayaan syariah dengan skema kerjasama. Contohnya, ada kontraktor yang mendapatkan nilai kontrak pembangunan infrastruktur dengan total modal yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak tersebut adalah sebesar 2 miliar. Namun,
pengusaha jasa konstruksi ini hanya mempunyai modal sebesar 1,5 miliar, masih kurang sebesar 500 juta. Dalam hal ini, jika pihak kontraktor lebih memerlukan kas, maka Bank Syariah akan menyediakan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil. Dalam skema ini, pihak bank dan kontraktor tersebut bekerja sama dan membentuk kesepakatan nisbah bagi hasil. Perbedaan kedua skema pembiayaan syariah modal kerja yang tadi telah dijelaskan, jenis pembiayaannya yakni pembiayaan modal kerja. Yang pertama, untuk pembiayaan dengan skema jual beli menggunakan akad murabahah, misal untuk membeli material proyek. Kemudian untuk skema pembayarannya, harga pokok ditambah margin keuntungan bank syariah. Kemudian skema yang kedua yakni kerjasama, yang dimana menggunakan akad mudorobah dan musyarakah. Kemudian bank memberikan dana sebagai modal. Untuk skema pembayarannya, pengembalian pokok ditambah bagi hasil bank syariah.